Waktu itu penyakit saya luar biasa bertumpuk. Pagi-pagi sekali tiba-tiba mulut saya sedikit berbelok, Mhm. kemudian tidak bisa ngedip, Oke, artinya iya. tidak bisa bekerja dan tangan Mhm. saya yang kanan tidak bisa bergerak dan ditunggu dengan pekerjaan yang harus ngoceh ke sana kemari dengan mulut yang agak bengong kan luar biasa, nggak bisa apa-apa. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar pemirsa semuanya di rumah? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Namun bila kali ini Anda sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, kurang semangat, kurang bugar, mudah-mudahan tayangan kita kali ini bisa memberikan sumber inspirasi dan informasi bagi kita semua tentang bagaimana caranya mendapatkan jalan kesehatan dan kesembuhan. Kali ini kami ditemani salah seorang pasien ATF 8, namanya Bu Rina. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya sehat, Bu ya. alhamdulillah. Ya, Bu Rina ini sebelum terapi ke ATF 8 mengalami beberapa jenis keluhan ya. Dan kita ingin gali nih keluhannya apa saja, sudah berapa lama, dan bagaimana hasilnya setelah terapi di ATFG 8. Nah, gimana nih Bu? Kita pengen tahu nih Bu. Ibu ini keluhannya apa aja sih kok sampai harus terapi ke ATV 8? Iya. Nggak terapi ke tempat lain gitu, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih ya. Heeh. Salam sehat untuk semua rekan-rekan. Saya hadir di sini menemani di ATFG. Saya udah lama sebetulnya. Udah lama ya? Iya, Lama sekali malah ya. saya 2005 menjadi pasien ATFG Oh, ya lumayan yang sekali. beralamat masih di Jalan Bahmalim bersama Mm-mm. Bapak almarhum, Bapak Gondo. Waktu itu penyakit saya luar biasa bertumpuk. Nah, ini menarik nih. Jadi Apa aja nih? Sebut mulai satu-satu, Bu. dari perut sakit menurut dokter adalah saya punya MAH, Mhm. kemudian bahu selalu sakit karena kolesterol yang lumayan tinggi, Mhm. kemudian sakit kepala. Sehingga waktu itu saya pernah mengalami penyakit yang luar biasa, menurut dokter katanya adalah stroke ringan, stroke Ya. dini mungkin ya. Mhm. Pagi-pagi sekali tiba-tiba mulut saya sedikit berbelok, kemudian tidak bisa ngedip, Oke, artinya iya. tidak bisa bekerja dan tangan Mhm. saya yang kanan tidak bisa bergerak. Saya Sama sekali dibawa nggak bisa. sama sekali, iya. Saya dibawa ke rumah sakit, berobat, waktu itu diberi obat dan sebagainya, malah lebih tidak nyaman karena mungkin agak keras obatnya. Mhm. Jadi malah balik, jadi muntah-muntah. Akhirnya Mhm. ada teman yang ngasih tahu, udah bawa aja ke Pak Gondo. Waktu itu masih almarhum dibilangnya Pak Mhm. Gondo Iya, gitu, iya. Pak Gondo. Akhirnya saya dibawa ke sana, diterapi, alhamdulillah luar biasa. Izin Allah tentunya saya sehat. Jadi saya waktu itu terapinya sampai 4 kali dan ditunggu dengan pekerjaan yang harus ngoceh ke sana kemari dengan mulut yang agak bengong kan luar biasa, nggak bisa apa-apa. Mhm. Sementara pekerjaan saya juga Memerlukan harus apa? ya harus Memerlukan ngobrol gitu harus ya. ngomong, harus Nah itu tampil di gitu depan ya, umum. di depan umum, iya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya ditakdirkan diketemukan dengan Pak Gondo di terapi dan bisa bekerja kembali. Alhamdulillah. Gitu. Dan itu efek kesembuhannya bisa Ibu rasakan hingga hari ini ya? Iya, Tidak, maksudnya apakah pernah kambuh barangkali selama dari dulu sampai sekarang ini? sebetulnya setelah 6 kali terapi itu tidak terlalu banyak ini, kecuali kalau kegiatannya banyak ya kan tentunya namanya Capek ya? iya Ya, setelah capek. capek, pegal, kemudian Mhm. sakit kepala. Dan kalau makan yang aneh-aneh artinya yang warna hijau dan sebagainya, kaki sakit. Nah, biasa Ya, saya langsung datang iya. ke sini, kalau kalau kata orang Sunda mah, duduk nggak enak, Mhm. ya kan? Yang hijau itu berarti asam urat ya, Bu ya? Betul, asam urat Sayur-sayuran ya? dari Mhm. sayuran. Jadi setelah makan yang Mhm. hijau-hijau kadang-kadang nggak enak. Kalau kata bahasa Sunda mah elek kesekeng duduk saya, Mhm. gitu Serba kan? salah gitu Serba ya? salah ya, Heeh. mau Mau dilurusin nggak enak. posisi apapun nggak enak gitu. Iya gitu. Akhirnya selalu datang setelah di terapi alhamdulillah izin Allah pula
disembuhkan dan kembali bisa duduk dengan santai. Mm-mm. Kadang-kadang kalau lagi ngaji gitu kan, Mhm. kaki nggak enak harus selonjor ke sana jadi malu sama teman-teman gitu kan, karena tidak Iya. bisa duduk dengan tenang, dengan rapi. Akhirnya setelah diterapi, alhamdulillah bisa kembali. Ya ini kelihatannya Ibu Rina ini meskipun setelah terapi keempat sudah ada perubahan, Iya. tapi masih terus melakukan terapi-terapi lanjutan ya Bu Betul, ya, hingga iya. sekarang. Sampai sekarang, sampai sekarang. 2003 ini saya masih aktif. Jadi dalam setahun 2023. 2023 Mhm. mungkin dalam setahun 4 kali selalu hadir. Jadi kalau merasa badan nggak enak, pegal-pegal daripada terlalu banyak minum obat, mengkonsumsi obat, saya sugesti datangnya ke sini untuk diterapi. Alhamdulillah. Ya jadi memang perlu kita bayangkan juga ya, seandainya kita punya 4 jenis keluhan, boleh jadi ada 4 jenis obat yang harus kita konsumsi. Betul, ya. betul. Iya. Nah, sedangkan dengan datang terapi ke ATFQ8 itu kita tanpa obat ya Bu ya, Betul, tanpa obat, tanpa jamu, dan juga bukan medis ya, Iya, bukan hanya minum air hangat saja yang banyak. Betul. Jadi bukan dijampi-jampi gitu. Betul, betul. Tanpa jampi-jampi, Bukan hanya doa-doa, di meskipun terapi saja. doa kita tetap diperlukan ya. Betul, betul. Doa tetap diperlukan bahwa kita mengharapkan kesembuhan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita prinsipnya adalah terapinya, terapi hangat ya. Hangat, tekan, gelinding, gitek, dan tusuk dengan menggunakan satu alat saja. Iya. Dan juga dibantu dengan minum air putih hangat, makan papaya mengkal, mandi air hangat, serta menjaga pola makan. Nah ini yang kita harus selalu tekankan kepada para pasien yang terapi ya. Iya. Karena apa? Seringkali penyakit yang datang itu karena apa? Karena pola makan yang kurang dijaga, yang kurang diperhatikan. Kita hobinya yang gurih-gurih, itu aja yang mau konsumsi. Jadi kolesterol naik, tekanan darah naik gitu ya. Sehingga begitu terasa barulah berobat. Nah, alangkah baiknya kita ketahui dulu, kita kenali penyakit itu apa saja, penyebabnya apa saja, sehingga kita bisa jaga diri. Kira-kira kita bisa beri jarak. Hari ini saya sudah makan seperti ini, saya akan makan lagi, dikasih jarak ini minggu depan, atau mungkin bulan depan. Penjagaan, betul. Tapi dengan juga diselingi dengan pola hidup yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup, mengkonsumsi buah-buahan, dan juga jangan lupa jangan suka begadang. Mengganggu tidur. Iya, mengganggu tidur. Nah, Ibu pengen tahu nih juga nih, dulu waktu pertama kali terapi di ATFQ8 ada perasaan sakit banget nggak Bu? Sakit banget, pegel sampai aduh aku mah kapok terapi. Iya. Kalau pegel mungkin karena memang kita ada penyakitnya, pasti ada perubahan ya. Artinya setelah di terapi pasti ada sakit, tapi hanya sehari itu, jadi ada lemes dulu. Tapi setelah kita minum dan sebagainya, mengikuti petunjuk, artinya dilanjutkan dengan mandi air hangat, insya Allah besoknya terasa ringan. Nah gitu, karena saya juga perlu singgung ini, karena ada sebagian kelompok pasien yang terapi di ATFQ8 yang kapok Bu. Oh gitu? Iya, kapok, nggak datang lagi ke kunjungan berikutnya, karena apa? Oh, badanku sakit-sakit gitu, kayak habis digebugin. Karena itu tidak melakukan anjuran. Iya, betul. Jadi minum air bening hangatnya nggak dilakukan, mandi air hangatnya tidak dilakukan, makan papayanya juga apalagi, sehingga setelah tidak ada perubahan yang tidak terasa. Tapi ada juga yang kemudian beberapa hari kemudian atau minggu berikutnya datang, oh alhamdulillah ternyata ada perkembangan, nah baru dilanjutkan. Ada yang seperti itu. Iya. Tapi awalnya ada yang banyak yang pesimis juga. Tapi meskipun demikian kita ajak gitu ya, bahwa keluhan seperti itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh para pasien yang terapi di ATFQ8. Jadi jangan kapok lah, karena kalau misalkan masalah mungkin kurang terlalu kuat ya, itu bisa dikomunikasikan dengan terapisnya supaya tekanannya nggak terlalu kuat, atau mungkin rasa hangatnya nggak terlalu panas. Disesuaikan. Itu bisa disesuaikan dengan daya tahan tubuh pasien. Karena pengalaman kami kalau menerami pasien itu badannya beda-beda Bu. Betul. Ada yang senang keras, ada juga yang enggak, gitu kan? Karena tiap badan beda-beda. Iya. Tapi meskipun demikian, anjurannya tetap sama. Air bening hangat, mandi air hangat, jaga pola makan, dan juga tadi jangan lupa terapi-terapi lanjutannya. Ini salah satu kesaksian yang bagus ya, karena
dari lama, dari tahun 2000-an yang dulu ya. 2005. 2005 terapi dengan keluhan tadi apa? Stroke ringan, Stroke ringan, kemudian pegel-pegel, ada emah, kolesterol, kolesterol. Ini emahnya. alhamdulillah meskipun ada yang kambuh tadi kolesterol atau asam urat, tapi nggak terlalu Nggak terlalu, tidak iya. terlalu mengganggu ya Bu Jadi ya. kalau ingat terasa sakit atau pegal, Mhm. jadi saya langsung datang ke sini aja. Dengan sugesti tentunya izin Allah, Iya, ditakdirkan untuk insya bertemu Allah di ya. sini di ATFG, saya merasa lebih nyaman dan sembuh tentunya gitu. Iya. Dan jadi kalau boleh disimpulkan Ibu, dengan terapi ATFG 8 cukup puas ya Bu ya? Insya Allah cukup. Insya Allah. Mhm. Sudah ajak teman-teman atau kerabat keluarga untuk terapi ke ATFG Banyak. barangkali? Oh banyak. Mulai dari teman sekomplek waktu di GBA, kemudian teman kantor, teman Rias juga ada. Teman Rias. Iya. Sering di Asep sama Kang Asep di terapi. Itu keluhannya apa aja Bu kalau boleh tahu Bu? Teman-teman Heeh. banyak yang ya kayak gitu aja, yang Seputar kolesterol barangkali. yang banyak mah sakit ya, sakit kaki di karena dengkul, capek ya, kesibukan capek. Terus ada yang juga memang kena stroke ringan juga banyak ya kesini. Oh, stroke ringan Banyak juga saya banyak ya. buat teman-teman, alhamdulillah. Boleh tunggu nanti mereka kita banyak yang untuk ngejudul. jadi sumber materi untuk kesaksian lagi barangkali. Insya Allah. Boleh Ibu ajakin nih. Ayo ajak kesaksian di Iya. ATFG 8. Iya. Dan kira-kira ada keluhan lagi setelah sekian lama, ada keluhan yang serius lagi nggak Bu yang muncul? Ada, mungkin karena usia saya yang masih muda, dua-dua di atas lebihnya. Kadang kalau kecapean malah susah tidur. Oh, malah Pola susah tidur tidurnya ya? malah susah. Tapi kalau sudah datang ke sini, ditarik, digelinding ya, malamnya alhamdulillah Alhamdulillah. kembali takdir Allah, izin Allah dengan jodohnya di sini, tidur kembali nyenyak. Daripada minum obat tidur, Ya juga ya Bu lebih ya. repot. Mending ke sini aja di terapi gitu. Terus kalau masalah tarif nih Bu, saya pengen tahu buat Ibu tarif terapi di ATFG 8 tuh mahal banget nggak sih? Kalau disebut mahal, kalau ke saya enggak, karena cocok. Cocok ya? Karena cocok. Karena takutnya begini, terapi dengan paket sekian juta misalnya gitu. Betul. Banyak yang begitu. Banyak begitu kan? yang Kalau di begitu, ATFG begitu. 8 gimana? Sampai Kayak begitu nggak? dibandingkan dengan kesehatan kita hanya 110. Ya saat ini 110 ya. Nggak apa-apa sebut aja Bu. Daripada harus ke dokter dengan sekian ini ya, yang belum untuk ininya. Tapi ya jangan lupa juga kalau misalkan ada keluhan penyakit masih belum sembuh ya, harus kunjungi dokter untuk Betul. untuk pemeriksaan Iya, lebih lanjut iya. ya. Ya kita tidak anjurkan ya kepada pemirsa di rumah kalau misalkan ada satu jenis keluhan, misalkan keluhan yang sudah bertahun-tahun, nggak ada salahnya cek dulu ke dokter ya. Betul. Dulu ke dokter, sebetulnya keluhannya apa ya, untuk mendapatkan perawatan khusus dulu. Iya. Nanti kalau sudah perawatan jalan, nah, boleh dikombinasikan dengan terapi ATFG ini juga sudah banyak dilakukan oleh para pasien kita. Jadi misalkan terapi ke dokter atau berobat ke dokter, aku kayaknya perlu tambahan deh. Tapi perlu tambahan perawatan yang nggak pakai obat, nggak pakai jamu, ya datangnya ke ATFG 8. Iya betul. Misalkan ada, aduh ini pegelnya nih, aku takut nambah obat jadi takutnya beban ke ginjal. Nah, coba kombinasi dengan terapi ATFG 8 dulu untuk keluhan yang lainnya ya, supaya badan kita tidak terlalu terbebani dengan obat-obatan. Dan juga kalau misalkan punya keluhan, punya patah tulang terbuka, wah itu harus ke dokter. Iya betul. Atau juga kita ada beberapa yang harus kita tanya dulu ya. Saya habis dioperasi besar apa operasi kecil? Nah, kita akan tanya. Iya. Kalau operasi kecil, nah, kita kasih jarak 3 bulan setelah operasi, boleh terapi ATFG 8. Tapi kalau misalnya operasi besar, kita kasih jarak 6 bulan setelah operasi, boleh terapi lagi ke ATFG 8. Karena kita kan posisinya banyak ditekan, kadang-kadang kan ada posisi ngeden atau apa, takutnya lukanya kembali terbuka, nah itu kan bisa jadi masalah. Betul. Makanya kita harus tanya-tanya. Makanya sebagai seorang pasien ataupun klien ya, khususnya untuk terapi alternatif, disebutnya sih klien sih sebetulnya. Ini harus mengemukakan semua informasi supaya kita penanganannya tidak keliru, penanganannya lebih tepat. Seperti juga jangan malu-malu. Ada keluhannya satu, ini seperti Ibu Rina ini keluhannya banyak, sebut aja semuanya. Jadi supaya terapisnya itu tahu, oh ini yang harus diterapi bagian ini, bagian ini gitu.
semuanya kena gitu. Iya, disesuaikan ya. Kadang-kadang pasien takut Bu nyebutin keluhan tuh Apa saja yang terasa ya? karena takut tarif dikali jumlah keluhan. Oh. Padahal hanya waktu di situ. Padahal yang kita bebankan tarif adalah waktu terapi. Waktu, ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah kan gitu. Mereka takut, kalau misalkan saya keluhannya 10, 4 jadi kali 110 takutnya itu ya. 110 dikali 4 gitu. Takutnya begitu. Nah, ini kalau di kita nggak kayak gitu ya. Kita hanya beban biaya terapi hanya per kunjungan saja. Iya, per kunjungan per waktu ya Per ngambilnya, waktu, per betul. waktunya. Ini kalau ingin konfirmasi, kalau ingin tanya-tanya boleh ya. Ingin tanya-tanya seperti apa, boleh tanya-tanya diketik di kolom komentar ya. Dan supaya mendapatkan informasi terbaru tentang kesaksian pasien ataupun tips sehat dari ATV 8, follow aja akun kita ya, supaya ada update dari kita. Iya. Mungkin itu dulu aja. Iya. Berbagi cerita kita dengan para pemirsa. Iya. Mudah-mudahan ya bisa menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi kita semua dalam rangka menemukan jalan kesembuhan dan kesehatan. Ya. Kami di sini bersama Bu Rina, saya Kang Sindu, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.